Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya adalah tentang al-ma'rifat wan nakirah. Jadi isim ma'rifat dan isim nakirah. Ini dari kitab Jami'ud Durus. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dinamakan dengan isim ma'rifat, pendefinisian di dalam Jami'ud Durus ini begini: ismun dalla ala muayyanin, yaitu isim yang menunjukkan pada sesuatu yang muayyan, yaitu sesuatu yang sudah khusus, yang sudah sudah khusus, tidak umum, seperti itu. Seperti contoh Ka Umar, contohnya misalkan Umar, Ka seperti Umar, contoh lafaz Umar sebagai nama orang. Kemudian wa Dimasko, dan nama kota Dimasko, Damaskus. Wa anta, dan yang menunjukkan misalkan kata ganti kamu. Nah, jadi Umar itu tidak akan merujuk pada Zaid ataupun yang lain-lain. Dimasko itu juga tidak menunjukkan kota yang lain-lain, tapi hanya menunjukkan kota Damaskus. Begitupun anta itu akan menunjukkan kamu seorang, bukan dia dan juga bukan saya. Jadi sudah muayyan, jelas seperti itu. Nah, sedangkan isim nakiro definisinya adalah ismun dalla ala ghairi muayyan, isim yang menunjukkan pada sesuatu yang tidak muayyan, yang tidak khusus, artinya masih umum. Ya, sederhananya isim nakiro itu umum, sedangkan isim ma'rifat itu adalah khusus, begitu kira-kira. Contoh misalkan lafaz rojulun, ini bisa berarti rojulun yang seperti apa saja, rojulun yang baik-baik ataupun rojulun yang yang kurang baik, ya, rojulun yang kulitnya hitam ataupun rojulun yang kulitnya putih, dan seterusnya. Kitabin ini juga begitu, kitab apa saja, madinatin kota apa saja. Nah, sehingga dia tidak muayyan, artinya dia masih sangat umum, siapapun bisa ditunjukkan oleh isim nakiro tersebut. Oke, nah kemudian wal ma'arifu sab'atu anwa'in, isim ma'rifat itu terdapat 7 macam. Sebelumnya ini adalah secara definitif isim ma'rifat dan isim nakirah itu seperti itu. Tetapi kita kadang akan kesulitan kalau mendefinisikan ma'rifat dan nakirah sebagai umum, sebagai khusus itu, ya. Karena sesungguhnya isim ma'rifat pun dia dari kekhususannya itu tidak khusus banget, begitu. Artinya contoh misalkan ada lafaz ar-rajul itu juga bisa mencakup beberapa laki-laki yang lain, misalkan. Nah, contoh misalkan ada sebuah lafaz begini: akrim al-mar'ata, ya. Akrim al-mar'ata. Akrim, muliakanlah, al-mar'ata, seorang perempuan. Nah, dalam lafaz al-mar'ah ini adalah isim ma'rifat karena dia lafaz mar'atun dimasuki oleh al. Nanti isim ma'rifat itu terdapat salah satunya adalah isim yang dimasuki oleh al. Nah, al-mar'ah ini adalah yang dimaksud bukan satu orang perempuan saja, ya, bukan satu orang perempuan yang tertentu, bukan. Tetapi dia adalah al-mar'ah, ini adalah perempuan siapapun. Nah, tapi dia dalam arti perempuan yang berhak untuk dimuliakan, perempuan yang baik budi pekertinya, perempuan yang tidak jahat, dan seterusnya. Karena bagaimanapun ketika perempuan yang jahat, yang tidak baik budi pekertinya, kita itu tidak akan mau untuk memuliakan dia. Nah, sehingga akrim, muliakanlah, al-mar'ata, perempuan, ini adalah mengarah pada perempuan yang di situ sudah dipersempit kepada perempuan-perempuan yang berhak untuk dimuliakan. Contoh yang baik budi pekertinya dan lain-lain. Nah, tapi meskipun sudah dipersempit, al-mar'ah itu tetap tidak menunjukkan pada satu orang yang khusus. Lah, tetapi di sini bagaimanapun dia adalah termasuk isim ma'rifat karena dia dimasuki oleh al. Jadi intinya definisi tentang isim ma'rifat adalah menunjukkan makna khusus, isim nakirah adalah menunjukkan makna umum. Ini adalah secara definisi saja, tetapi untuk makna khusus dan makna umum tersebut itu masih seringkali tidak begitu khusus dan juga umum, begitu. Nah, sehingga saya menyarankan pada teman-teman untuk mendefinisikan isim ma'rifat itu apa, isim nakirah itu apa. Dalam kitab yang lain isim nakirah didefinisikan sebagai isim yang bisa dimasuki oleh al dan berfaedah ma'rifat, atau dia memiliki makna isim yang bisa dimasuki al. Jadi qabilu al mu'assirah, jadi isim yang bisa dimasuki al, begitu. Nah, kemudian kalau di sini selanjutnya cara pendefinisian yang sederhana lagi, isim ma'rifat itu terdapat 7 macam.
Nah, selain 7 macam ini adalah isim nakiroh. Jadi kita hanya mendefinisikan dari cara seperti ini, bahwasanya isim ma'rifat ada 7 macam, selain 7 ini adalah isim nakiroh, begitu. Sehingga ketika bisa mengetahui isim ma'rifat yang jumlahnya 7, maka selain 7 ini adalah isim nakiroh, kira-kira begitu. Yang pertama adalah isim domir, yang kedua isim alam, nama, yang ketiga adalah isim isyarah, ini bisa hada, bisa hadihi, dan lain-lain itu ya. Kemudian isim mausul, contohnya alladzi, allati, isim mausul itu ya, alladzi atau allati dan lain-lain. Kemudian al ismu al muqtarinu bi al, isim yang bersanding atau dipasang al. Dan yang selanjutnya wal mudhofu ila ma'rifatin, yaitu isim yang dimudhofkan kepada isim ma'rifat. Ya, contoh misalkan kitabun itu adalah isim nakiroh. Lalu dia dimudhofkan kepada Zaid, misalkan kitabu Zaidin, maka di sini dia mudhof kepada Zaid, di mana Zaid ini termasuk salah satu isim ma'rifat yang berupa nama ya, tadi berupa nama atau berupa alam ini. Nah, sehingga kitabu yang awalnya nakiroh karena dia mudhof kepada alam, kepada nama Zaid, maka kitabu Zaidin ini menjadi isim ma'rifat. Selanjutnya, al-munada al-maksud bin nida, yaitu isim atau munada orang yang dipanggil. Nah, namanya adalah munada munada nakiroh maksudah. Contohnya misalkan ya rojulu. Nah, namanya memanggil ya rojulu. Ini adalah huruf nidanya ya, panggilan. Rojulu ini adalah aslinya dia isim nakiroh. Ya kan, dia tidak ada tanda-tanda makrifat di sini, bukan isim domir, bukan nama, bukan isim isyarah, bukan isim mausul, tidak bersamaan al, tidak mudhof pada isim-isim makrifat, tetapi dia adalah termasuk kelompok munada nakiroh maksudah, yaitu munada yang dipanggil, yang di situ memanggil pada orang tertentu. Nah, di sini nakiroh yang munada yang seperti ini dibaca dhammah gini ya, mabni dhom. Ya rojulu. Ya. Atau misalkan ya imro'atu, itu juga bisa. Ya imro'atu. Jadi bentuk panggilan yang seperti ini mengakibatkan yang dipanggil ini menjadi makrifat meskipun tidak ada tanda-tanda makrifat di sini. Oke, selanjutnya baik, begitu kira-kira. Ini terkait penjelasan tentang definisi isim ma'rifat dan isim nakiroh. Jadi, secara definisi ma'rifat adalah menunjukkan arti khusus, nakiroh adalah menunjukkan arti umum. Isim ma'rifat jumlahnya ada 7. Nah, selain 7 ini tadi adalah isim nakiroh. Itu cara mengetahui yang sederhana kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam.